Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah musibah dalam pandangan Al-Quran. Kita biasanya akhir tahun ini kita sering mendengar, membaca, bahkan melihat kabar-kabar, video-video di setiap grup WA dan di sosmed. Beberapa lokasi di negeri yang kita cintai ini banyak mengalami musibah. Ada yang kemarin-kemarin seperti banjir bandang, sebelum-sebelumnya ada gempa, ada longsor, jembatan putus, sehingga akses warga banyak terkendala. Nah, dari situlah kita harus melihat dari sisi seorang muslimah, bagaimana Al-Quran memandang itu semua, supaya kita tidak salah paham. Apalagi mengatakan bahwa Allah tega nurul itu saya. Kalau Allah tega-teganya menurunkan banjir atau gempa. Nah, ini yang harus kita luruskan dalam pandangan Al-Quran seperti apa. Karena kita kan muslim, berarti pedoman kita Al-Quran. Bukan akal kita. Pedoman hidup kita itu bukan akal, bukan perasaan, bukan kata orang, tapi Al-Quran. Makanya kita harus mengikuti sejarah dan sejarah dengan Al-Quran. Kita meyakini bahwa ada ungkapan life is never flat. Apa tuh? Bukan life is never flat. Karena dalam huruf Al-Quran, huruf hijaiyah itu gak ada huruf fa, gak ada. Cari dari alif sampai ya ada gak huruf fa? Yang ada huruf fa. Jadi mau belajar fa, sebut aja 1000 kali fufu fa. Dia aja pasti lancar. Nah, sebelum kepada tema, biasanya kita kaji dulu tentang apa itu musibah. Pengertiannya itu. Apa itu musibah? Ada yang tahu nggak? Saya tanya ibu-ibu. Apa itu musibah? Apa itu musibah? Itu kan tahu musibah tapi nggak tahu apa itu musibah. Musibah itu longsor,
gempa, banjir itu bukan musibah, itu contoh musibah. Ya, musibah apa? Ya. Oh, masuk ini. Apa musibah? Ya, malapetaka. Apalagi? Ya, jangan begitu apa ya? Ya, musibah itu setiap apa yang menimpa kita dan tidak menyenangkan. Ya, nanti contohnya bisa gempa itu bukan musibah, contoh musibah. Karena bukan cuma itu, jadi setiap apa yang menimpa kita menimpa itu dan tidak menyenangkan. Sebab kalau menyenangkan bukan musibah, kita suka nyebutnya apa? Nikmat kan? Karunia. Kalau menimpa kita juga, tapi ini sih menyenangkan, bisa menggembirakan, pasti tidak disebut musibah. Ya, tapi kalau sesuatu yang menimpa kita dan tidak menyenangkan, nah baru kita nyebutnya musibah. Bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sudah ketemu Bu? Ya, yang bawa berat silakan, yang bawa HP yang ada aplikasi kodenya juga bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, 155 sampai 155. Akan kami uji, ya, kalian, kata Allah, bisyai'in, dengan sedikit saja, minal khauf, rasa takut, khawatir, cemas, itu menyenangkan gak Bu? Rasa takut, cemas menyenangkan gak? Enggak, berarti apa? Namanya apa? Hah? Musibah. Kan tadi segala sesuatu yang menimpa kita tidak menyenangkan. Kalau kita punya rasa takut, cemas, khawatir, enak gak? Gak enak. Ya, ibu cemas, misalkan ibu takut, ibu khawatir, ya, gak menyenangkan kan? Ibu ketika suami ibu berangkat kerja, ibu itu suka khawatir, nah gitu. Aduh si ayah, semoga lancar perjalanannya. Nah, ini kan pasti khawatir ya. Aduh ayah, semoga pulangnya juga selamat lancar sampai di rumah. Ada kecemasan itu, sudah ada. Tidak menyenangkan kan? Nah, itu ujian dari Allah. Tapi yang gak menyenangkan yang disebut musibah. Tapi rasa takut itu, kalau kita sebut lingkaran besarnya ujian, lalu ujian itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Yang tidak enaknya disebut musibah. Yang enaknya seringnya disebut nikmat. Tapi ujian bukan itu. Ujian juga,
Ya, intinya manusia diuji dengan dua, kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Jadi ibu suka ada rasa cemas, khawatir, tuh anak saya. Nah, kan ada kecemasan ya, kekhawatiran. Itu sunatullah. Walju diuji dengan rasa lapar. Bu, rasa lapar itu bukan berarti ibu nggak punya makanan. Jadi jangan selalu diartikan kelaparan itu di rumah ibu tuh nggak ada makanan. Enggak, saya yakin di rumah ibu banyak makanan. Alhamdulillah Allah berikan kita Indonesia, negeri kita ini enggak kekurangan makanan. Ya kan, berlimpah. Alhamdulillah. Tapi kelaparan di sini bukan selalu nggak punya makanan di rumah. Bisa saja banyak makanan, tapi udah nggak banyak, udah nggak boleh dimakan. Banyak yang udah nggak boleh dimakan. Ibu ngalamin nggak? Datang ke undangan, segala jenis makanannya, undangannya juga yang luar biasa. Ada yang makanan Eropa, ada Asia, ada Arabnya, ada makanan tradisional kita, pokoknya yang Sundanya, ada Jawanya. Tapi ibu cuma datang ke satu stand buah-buahan. Ya, cuma ngambil pepaya. Lalu teman ibu datang, Bu, ini sate kambing guling. Nggak boleh, kata dokter. Ya, makan lagi pepaya timun, pepaya timun. Datang lagi yang bawa sup itu sama mie kocok baru. Bu, ini mie kocok baru. Kata dokter udah nggak boleh. Berarti ibu diuji dengan kelaparan. Karena teman ibu tuh, wah, beres somai simpan ngambil lagi apa kambing guling. Beres kambing guling bakso. Ibu cuma timun pepaya, timun pepaya. Gak ada burung apa tuh? Hah? Yang pepaya itu burung apa? Perkut. Karena dia ngomelnya ibu tuh lancang. Nah itu kan ujian kenapa? Jadi kelaparan bukan selalu tidak punya makanan. Kan sudah banyak ibu ini nggak boleh, nggak boleh. Ya. Wa nafsi minal amwal, kekurangan harta. Karena pada hakikatnya harta itu pasti selalu kurang. Ya, suami ibu gaji ibu setiap bulan dikasih 2 juta, kurang. Suami ibu naik lagi gajinya setiap bulan ibu dikasih 4 juta, kurang. Naik lagi gaji suami ibu dikasih 6 juta, kurang. Sekarang suami ibu gajinya semuanya sudah dikehidupan 15 juta sebulan, kurang. Ya, karena pada hakikatnya harta itu dunia atau kurang itu memang tipuannya kurang. Gak ada yang mengenyangkan, pasti kurang. Ya. Wal anfus, lalu kehilangan orang yang disayangi, itu ujian juga. Ya, ibu suami ibu itu ganteng, kaya, pintar, dermawan, tapi umurnya pendek. Musibah, ujian. Tapi teman ibu yang satunya lagi panjang umurnya, tapi jelek. Saya bukan ibu jelek. Bikin sebel terus, bikin kesel terus, umurnya panjang. Kata teman ibu, alhamdulillah ya, suami kamu baik, ganteng, kaya, dermawan. Apa kata ibu? Iya, tapi ajalnya pendek. Enakan suami kamu umurnya panjang. Iya, tapi pusing kata ibu. Ya,
Mana nggak pernah sakit lagi suami aku itu. Ujian kan dia musibah ya. Iya. Ya. Wa thamaratan wa basyir sabirin. Dan berilah kabar gembira, menggembirakan orang-orang yang sabar. Itulah definisi. Saya mengambil definisi bahwa musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan dari ayat ini. Pokoknya apapun yang menimpa kita lalu asaba yusibu musibatan dalam bahasa Arab. Musibah itu udah jadi bahasa kita padahal diserap dari bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Indonesia itu menyerap bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Arab itu diserap ke bahasa kita. Sehingga saya pernah membaca sebuah tulisan jurnal. Sebenarnya orang Indonesia itu paling mudah dan paling cepat belajar bahasa Arab. Karena banyak sekali kosakata bahasa Arab yang sudah diserap dari bahasa kita. Musyawarah, bab, apalagi mufakat, ya termasuk musibah, apa? Kita, itu bahasa Arab semua. Sajadah, ya sajadah tempat sujud maksudnya. Ya, jadi udah menjadi bahasa keseharian kita. Makanya kalau belajar bahasa itu orang Indonesia katanya relatif lebih cepat dibandingkan selain bahasa Arab maksudnya. Karena banyak diserap bahasa dari bahasa Indonesia. Itu satu, pengertiannya dulu ya. Yang kedua sekarang jenis musibah atau macam-macam musibah. Ya. Jadi kalau ditulis sama ibu di catatan ibu itu judul besarnya musibah dalam pandangan Al-Quran. Subjudulnya 1, pengertian musibah. Titik 2. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa kita dan tidak menyenangkan. Kurung buka Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 kurung tutup titik. 2. Jenis-jenis musibah. Pertama, musibah yang murni kehendak Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi musibah itu murni kehendak Allah. Dalam kurung buka Quran surat 57 ayat 22. Nanti ibu cek lagi surat apa tuh 57. Ya. Quran surat 57 ayat 22. Itu atau itu yang menjelaskan musibah yang murni kehendak Allah. Ya. Seperti apa musibah yang murni kehendak Allah? Musibah yang murni kehendak Allah seperti apa sebenarnya? Ya, kematian satu. Itu nggak ada campur tangan kita ya. Yang ada yang terjadi di tengah-tengah kita gempa. Gempa murni. Oh, ada nggak campur tangan? Nggak ada. Ada nggak yang bisa memprediksi kapan gempa terjadi? Nggak ada. Jamnya, harinya, bulannya, tanggalnya, ada nggak bisa? BMKG itu bukan menentukan kapan gempa terjadi, kan? Mereka yang bertugas memetakan posisi letak, memetakan lokasi. Dipetakan menurut citra satelit, ya secara ilmiah, Indonesia itu Allah takdirkan berada di lempengan patahan bumi. Dari barat sana, ujung Sabang, terus turun ke Sumatera pesisir selatan, sampai Lampung, lalu ke Jawa,
Selat Sunda itu ya, gua ini ke Jawa dari mulai ujung pulau itu Pelabuhan Ratu, ya Cianjur Selatan, Garut Selatan sampai ke Bali. Memang secara citra satelit Indonesia negeri kita itu berada di bawahnya itu patahan bumi. Tapi kapan bergerak dan bergesernya nggak tahu. Cuman BMKG itu menghimbau masyarakat yang tinggal di selatan Jawa, misal selatan Sumatera, mohon lebih waspada. Kalau gitu, ya, nggak bisa ditentukan. Ditambah di kita itu yang kedua seperti apa selain gempa? Gunung meletus. Di kita itu banyak gunung merapi. Makanya ada yang pernah bertanya jamaah umroh, kok di Saudi ya, Arab Saudi nggak pernah kedengaran gempa? Karena di sana tidak ada gunung merapi. Nggak ada. Kan gempa itu ada vulkanik, ada tektonik. Itu secara ilmiahnya di sana nggak ada. Secara ilmiah nggak terjadi gempa. Tapi mungkin nggak Arab Saudi Allah turunkan gempa? Mungkin. Itulah murni kehendak Allah. Ya. Jadi gempa, gunung meletus, termasuk tadi kemarin, nggak ada campur tangan kita. Ya, BMKG cuma memetakan lokasi supaya lebih hati-hati. Yang rawan gempa, apalagi setelah itu disusul tsunami, itu kan pasti yang di pesisir-pesisir kita. Ya, harus hati-hati. Biasanya di selatan, Pulau Jawa itu di selatan, Pulau Kalimantan, Sumatera selatannya juga. Maka Aceh, Nias, Mentawai, Padang itu biasa sering gempa. Ya, nah Kalimantan jarang juga ada gempa satu, karena di sana juga nggak ada gunung api. Di Kalimantan paling ancaman di sana banjir, karena Kalimantan itu sumbainya luar biasa, ya, banyak sekali. Tetapi kita harus sadari bahwa yang kedua, musibah jenis yang kedua apa? Musibah karena ulah tangan manusia. Kurun buka Quran surat 30 ayat 41. Ya. Di situ Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah sengaja turunkan agar mereka merasakan sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar, agar mereka introspeksi. Ya. Kalau tadi ayat yang selalu apa? Ma asaba min musibatin, yang pertama itu jenis yang pertama. Tidaklah musibah menimpa fil ardi, kepada bumi ini, wala fi anfusikum, atau menimpa kepada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali semuanya sudah ada dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, jauh sebelum musibah itu terjadi. Bahkan sebelum bumi ini diciptakan, Allah sudah tulis itu. Ya, kapan gempa, kapan kita meninggal, itu semua sudah. Nggak ada campur tangan. Nah, yang jenis yang kedua ada campur tangan manusia apa? Contohnya, longsor, banjir. Kenapa longsor besar? Nun jauh di sana, gunung-gunung itu pohonnya
di Bapak. Gundul lah, gunung itu. Hujan, tanah itu nggak ada lagi penahan air, ya, dengan pohon-pohon yang besar dan akar-akar yang kuat, lalu tanah itu jadi labil, longsor. Ulah siapa? Ada ulah tangan manusia. Kenapa? Karena hutannya dibabat habis pohon-pohonnya. Dan ditinggalkan begitu saja. Kalaulah misalkan pohon dibabat, setelah itu ditanami kembali Bapak, reboisasi. Jangan ketukar, bukan renovasi. Renovasi rumah, ya, bukan rehabilitasi juga, bukan. Jangan gini, rumah saya lagi direboisasi, ya. Itu anak tetangga kena narkoba, dia lagi direnovasi, maksudnya direhabilitasi, ya. Jadi kalau direboisasi ditanam kembali nggak apa-apa. Tebang 10.000, tanamnya 100.000. Ini kan enggak. Atau banjir, tempat-tempat yang tadinya resapan air hujan nggak ada lagi, jadi mall, jadi apartemen, ya kan? Jadi jalan tol, nggak ada lagi resapannya air hujan itu, daerah resapan air hujan, maka jadi banjir. Ya, itu ada ulangan. Saya menyampaikan ini dalam Al-Quran ini supaya kita tidak langsung menyalahkan Allah. Ya, kenapa banjir? Ya, pada Allah, takdir Allah banjir. Belum, jangan dulu maksudnya, karena ternyata ada ulangan gaya hidup kita yang buang sampah sembarangan, merusak alam, ya, merusak ekosistem, akhirnya jadi kacau. Karena ada yang begini, ya Ustaz, padahal 5 tahun yang lalu kami itu gak pernah banjir. Seumur-umur saya lahir di sini, Ustaz gak pernah banjir. Tapi kenapa ya sekarang banjir? Lihat sekitar. Kayaknya hujannya deras, enggak. Dari dulu juga hujan itu Allah turunkan ada deras, ada sedang, ada ringan, biasa. Makanya yang Allah turunkan bukan banjir, tapi air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi bukan nurunin banjir Allah itu, tapi nurunin hujan. Dan hujan itu berkah. Seandainya kita tahu ketika hujan itu turun, makhluk-makhluk di bumi ini, tumbuhan dan hewan itu bergembira. Seandainya kita bisa lihat, wah, kita malu sama mereka. Mereka itu kalau udah hujan turun itu gembira merentas. Ya, kita aja yang marah-marah. Mana ujian belum kali, semua udah hujan lagi. Gitu ya. Kesehatan misalkan, ada seseorang kena kanker paru-paru, padahal gaya hidupnya sehat. Dia nggak pernah merokok, makanan sehat sangat dijaga, pola istirahatnya dijaga, pola tidur, pola makan, pola pikirnya, pola hidupnya pokoknya bersih. Terus kena kanker paru-paru, itu murni kehendak Allah apa pelaksanaan dia? Ya? Murni kehendak Allah sebagai ujian atau ulah dia? Hah? Saya ulangi, agak gini-gini. Saya ulangi. Ada orang kena kanker paru-paru, padahal hidupnya itu sehat, dia nggak pernah merokok, makanannya dijaga, pola istirahatnya dijaga, pola pikir, pola hidupnya dijaga, terus kena kanker paru-paru. Jenis pertama atau jenis yang kedua musibahnya?
Itu kehendak Allah sebagai ujian bagi dia. Tapi kalau ada orang kena kanker paru-paru karena dia dari SD udah merokok, contoh, kemudian pola makannya itu nggak sehat, pola tidurnya semangat, kadang nggak tidur malam, siang jadi malam, begadang, angin malam itu, terus dia kena kanker paru-paru, sama satu sama dua, ulah dia. Jangan kenapa kena kanker paru-paru, takdir Allah. Padahal dia merokok dari SD, tidur malam, selalu begadang, apalagi ya, makannya juga jorok-jorok dalam arti tidak sehat. Terus dia kena kanker paru-paru, ini ulah dia, bukan jangan nyalahin, ini takdir Allah, musibah yang ulah karena dia. Ya. Ada misalnya ibu nih kena ibu hipertensi, dicek hipertensi, tinggilah darah. Lalu ditanya sama dokter, Bu, orang tua ibu masih ada? Udah meninggal, Dok. Ayah saya meninggal stroke, ibu saya juga stroke, kakek nenek saya juga stroke, pokoknya keluarga saya itu meninggalnya stroke. Kata dokter, oh kalau begitu ibu harus hati-hati, karena hipertensi itu ada genetik. Ya, maka ibu diarahkan sama dokter, Bu, kurangi, bahkan stop. Ibu itu seorang yang fanatik pada ikan asin. Ibu gak akan bisa makan kalau tanpa ikan asin. Ya, ikan asinnya itu apa? Ada ya, tongkol. Pokoknya fanatik. Kata dokter, ibu kurangi makan dan ya. Terus ibu kalau dia pagi, apa ibu sarapannya? Saya kalau pagi-pagi gorengan. Ya, Bu ganti Bu sama buah. Karena ibu kalau pagi baru bangun tidur, bala-bala udah siang. Apa gorengan tempe, tahu, apa gorengan udah siang. Nah, ibu jangan ganti dengan buah-buahan. Ibu dikasih obat untuk minum. Udah, ulama ibu besok paginya ke anak ibu, karena gorengan mama, gorengan mama, kan kata dokter udah nggak boleh makan gorengan. Dokter kayak Tuhan sih, ibu makan ya, karena ibu tuh bakwan 1 sampai 5 ya. Udah gitu ibu makan lagi ikan asin. Mama kata dokter gak boleh ikan asin, ini obatnya. Obat racun. Ya, ini ikan asin gak boleh. Mama makan spaghetti aja harus ada ikan asin. Jadi ibu fanatik ikan asin, spaghetti aja ibu harus ditabur ikan asin. Jadi kayak abon asin. Ya, orang abon sapi ya, ibu abon ikan asin. Ternyata ibu hipertensi naik ke stroke. Pertanyaannya nomor 1 cuma berapa? Jangan begini. Tuh mama kan kata aku juga, mama itu harus menghindari makan, kata dokter mama hipertensi. Kata itu, iya, itu kan dari Allah. Nah, itu kan sudah stroke ya. Iya, ini dari Allah. Mama sih ikhlas. Nah, ikhlasnya benar ibu, tapi dari Allahnya salah. Karena ada ulah kita. Ya, ada ulah kita ibu. Coba kalau ibu jaga. Kalau ibu sudah gaya hidup
dan pola hidup yang sehat masih kena juga, baru itu takdir. Itu bagian dari ujian. Tapi kalau itu makannya begitu kan, pola pikirnya sebagainya begitu, ya jangan sampai. Hipertensi yang genetiknya takdir Allah, tapi pola hidup sehat pilihan itu. Iya kan, kayak gula Bu ya. Gula itu lebih besar faktor genetik, ada juga dengan lifestyle. Punten, mohon maaf, kalau ibu orang tuanya ada riwayat gula, ibu harus hati-hati. Saya bukan nakut-nakutin, itu takdir Allah. Ibu gak pernah pesan lahir dari rahim siapa, tapi ibu bisa memilih hidup sehat. Ya kan? Banyak yang orang tuanya gula tapi ibu jaga. Bisa. Normal. Ini kan ibu gak dijaga makanan. Makan nasi 4 sendok tembok. 4 sendok tembok. Gitu ya. Terus itu ibu kalau minum teh manis, ya gulanya itu 4 sendok makan, bukan 4 sendok teh. Terus sekali minum sehari itu bisa, ibu itu nggak minum pakai cangkir, pakai mug teh manis. Dengan alasan gini, sugestinya, aku tuh kalau nggak minum teh manis nggak semangat gitu. Kopi gulanya juga, ya Bu ya. Jadi pola hidup yang genetiknya memang takdir Allah. Ibu lahir dari rahim ibu orang tua yang memang sudah bawa dan tapi bukan berarti lalu kemudian ibu tidak bisa memilih itu saja atau nyalain takdir Allah. Kenapa sih aku lahir dari ibu yang punya gula ya? Bisa kalau itu dia takdir, karena ada pilihan. Tapi hidup sehat pilihan, ya hidup sehat pilihan. Ya, yang pagi ya ibu olahraga, ya ini saya sering ketemu yang jamaah yang suka jalan jogging, ya saya joggingnya anak-anak, ada ibu yang cuman pas jogging itu tentengannya karbohidrat dan minyak semua terbakar, kalori 500 masuk 1500 gitu. Ya, kan berarti itu jalan sejalan ini gitu. Tapi bahwa saya lihat apa lontong padang, ya, nasi kuning, toprak, gitu ya. Memang tidak dimakan di situ, tapi di rumah ibu sikat semua, selesaikan secara Islam. Ya. Nah, Bu, itu jenis musibah. Sekarang yang ketiga, tujuan musibah. Maksud tujuan Allah tidak akan menurunkan sesuatu kalau tidak ada tujuan. Itu yang harus kita yakini. Mustahil Allah menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan. Kenapa Allah nyiptain ini? Pisang, gak ada. Ada tujuan. Termasuk Allah turunkan musibah pasti ada tujuan. Kita sebutnya suka nyebutnya hikmah. Makanya dalam surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Maha Suci Kau ya Allah, tidak menciptakan apapun ini secara sia-sia. Tidak ada tujuan. Musibah juga ada tujuan. Setidaknya ada 3 tujuan musibah. 1, sebagai ujian. Tadi ya ujiannya lingkaran besarnya, di dalamnya ada yang gak enak, ada yang enak ujian itu. Yang enak, gak kadang-kadang kita gak sebut musibah, pastinya kita sebut nikmat. Ternyata musibah juga ujian. Ya, kita cuma ternyata yang menyenangkan juga ujian. Musibah aja kita sebut ujian kan. Giliran dapat nikmat kita nggak pernah nyebut ujian, padahal itu juga ujian. Jadi ketika Allah menurunkan musibah itu untuk menguji
Ya, ayatnya yang tadi juga surat Al-Baqarah 155-157 kan, kami uji kalian, uji ya musibah. Ada orang misalkan, wah dia minta ke Allah. Setiap orang pasti ada itu. Misalnya ibu ini belum nikah, minta ke Allah, ya Allah, hadirkan untuk saya jodoh yang soleh ya Allah, suami yang soleh. Allah ijabah, tapi ketika Allah kasih suami buat ibu plus dengan ujiannya, diterima oleh Allah doa ibu itu, ya Allah berikan saya jodoh, dikasih sama Allah ujian. Jadi bawa ujian itu suami. Seorang suami juga sama, minta apa, seorang laki-laki minta, ya Allah pertemukan saya dengan jodoh yang soleh, dikasih sama Allah, tapi juga di situ ada ujian. Ada ujiannya. Ada yang dikasih istrinya itu cantik, dikasih ujiannya sama Allah, dijabah, dia minta, ya Allah yang cantik lah ya Allah kasih, dikasih sama Allah, tapi dengan ujiannya. Apa ujiannya? High cost, perawatan mahal. Ya, anak ininya itu laser, bukan lagi, tapi laser 1,7 dan 2,3. Kukunya aja harus ke salon pedikur minimal 400 sampai 600 ribu. Ya. Itu kuku yang harus pedikur. Pokoknya di total general perawatan sebulannya habis 6,2. Gaji suaminya 7,3. Pusing gak suami ibu? Tapi cantik gak istrinya? Cantik tapi pusing. Dipuji sama temannya. Ketemu sama temannya lagi. Itu istri kamu? Cantik banget, artis juga kalah. Iya tapi pusing. Kenapa? Perawatannya 6,3, gaji saya 7,2. Pusing tuh, pusing. Tapi ada lagi yang diuji, suami istrinya ini ya low cost, perawatan murah lah. Ya. Bahkan kalau keundangan itu suaminya suka bilang gini, "Mama pura-pura gak kenal ya." Saking low cost, dia nggak usah laser bu, cukup setiap malam dia tempelin bangkuang, timun, tomat, pokoknya tinggal dikasih cabai, garam dan gula merah, terasi. Jadi rujak. Kan bangkuang murah, timun murah. Nanti terakhir ditutup dengan blenderan itu alpukat. Kukunya nggak usah pakai ke salon-salon. Bahkan dia itu nggak pakai gunting kuku, dia cuma gini. Ada nggak ya itu? Ada ibu. Maka saya cerita itu ada. Di sini mungkin nggak ada, ibu kurang piknik berarti. Ada. Ke mall lagi. Nanti anaknya main. Abang main yang benar ya. Makan nih makan. Disuapi bekasnya. Ya, murah. Kata suaminya kan, pakai gunting murah. Sayang buang gigi mama. Ya. Ujian bu, ujian. Ya, ujian. Yang kedua, musibah itu penggugur dosa, garis miring mengangkat derajat. Ya, dia jadi penggugur dosa sekaligus mengangkat derajat kita yang diujikan. Hal itu dari hadis Nabi. Ya, saya baca saja hadisnya. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa
Ada tujuan kan Allah ngasih kita musibah? Jadi kalau kita dikasih rasa sakit, ya apa aja sakit tinggi ya saya, langsung kita mengatakan ini cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Bisa saja ada dosa yang nggak bisa digugurkan dengan istighfar kita, kecuali dengan kita diberi sakit. Karena ketika kita sakit, Allah gugurkan atau Allah hilangkan 3 dari tubuh kita. 1, nikmat tidur, istirahat, hilang ya. Kalau lagi sakit, susah tidur, itu dicabut oleh Allah. Makanya tidur nyenyak. Yang kedua, enak makan. Gak mau kan makan, cabut dulu sama Allah. Ya, mau dikasih makanan kesukaan ibu juga. Air, ada itu, mual, mentah. Ya, kan diangkat dulu sama. Yang ketiga, yang Allah angkat dosa. Ketika sehat, Allah kembalikan yang nomor 1 dan nomor 2. Makan enaknya kembali, tidur nyenyaknya kembali. Makanya orang kalau habis sakit itu jadi makan banyak, tidurnya enak. Tapi yang ketiga, gak Allah kembalikan dosanya sudah Allah. Baiknya Allah. Ya, jadi ketika kita sakit, digugurkan dosa. Ya. Atau diangkat derajat. Nah, kan kalau anak kita mau naik kelas harus diuji kan? Ujian dulu ya Bu ya. Gak ada begini, mama aku pengen sekolah tapi aku gak mau ikut ujian. Nah, kamu gak naik-naik kan? Berarti dia kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba jika telah ditentukan padanya satu tingkatan surga yang mana dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalnya, maka Allah akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya atau pada anaknya. Kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab tersebut Allah sampaikan dia pada tingkatan surga itu. Misalnya Bu, Allah menakdirkan ibu di surga di level tingkatan tertentu, di kelas tertentu, yang kalau dengan amal ibu nggak bisa ibu mencapai kelas surga itu, nggak cukup amal ibu, melainkan ibu dikasih musibah sama Allah. Lalu musibah itu pada diri ibu kah, pada harta ibu kah, pada anak ibu kah? Lalu ibu bersabar sehingga Allah sampaikan ibu ke derajat surga tadi. Mungkin dengan amal ibu belum cukup, dengan sholat, tahajud, apa semua belum cukup, dikasih musibah. Jadi kalau sekarang ibu sedang diuji sama Allah, baik itu diri ibu, harta ibu, anak ibu, sabar, saya tahu itu yang mengangkatnya. Karena ujian hidup kita itu berputar 4, pasangan, anak, harta, kesehatan. Coba aja loh. Ini pasti mutlak. Pekerjaan saja, pekerjaan di harta masuk. Kita yang global itu kan yang bawah-bawah ini. Alhamdulillah Ustaz, pasangan saya, suami saya soleh. Anak saya alhamdulillah baik, soleh. Harta alhamdulillah, tapi itu kesehatan. Ya, yang minggu harus kontrol, yang minggu harus cek general atau sebulan sekali. Alhamdulillah kesehatan baik Ustaz, suami juga alhamdulillah baik, anak-anak baik, tapi nggak pernah punya uang. Diuji harta ya? Ada. Sekarang harta bagus, kesehatan bagus, anak bagus, suami serius. Jadi suami, Bu, Nabi Ayub diuji 4 sakit, harta habis, anaknya meninggal semua, istrinya meninggal semua. 4. Maka Allah menguji Nabi Ayub, nikmal abdu innahu, sebaik-baik hamba Ayub. Kita diuji langsung 4 itu, saya yakin enggak kuat.
Makanya digilir aja. Mungkin teman ibu lagi diuji sehatnya, ibu lagi diuji kesehatan. Ya, ada lagi yang diuji dengan anak. Jadi kita itu semua adalah orang yang tidak baik-baik saja. Kita itu sedang menghadapi ujian masing-masing. Saya lihat di wajah-wajah penuh ujian. Ya kan? Iya, cuma beda-beda. Ibu ada yang tadi suami, ada yang anak, ada yang harta, ada yang kesehatan. Itu muter. Ya, jadi jangan merasa saya sih nggak pernah diuji. Nggak ada manusia yang nggak diuji. Siapa dia nggak diuji? Nabi aja yang paling soleh diujinya paling berat. Terus dia minta kalau memang nggak mau diuji jangan hidup. Udah, ada yang namanya itu pasti diuji. Ya, makanya kita jangan lihat ya si kasihan ujian. Enggak, kita juga sama. Tidak baik-baik saja kita. Ada ujian. Ya. Yang ketiga, tujuan musibah itu adalah peringatan agar kita introspeksi. Ayatnya yang tadi surah Ar-Rum ayat 41 itu kan di akhir ayatnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertaubat kepada, kembali introspeksi, kembali kepada. Ya, kita dikasih musibah sama Allah. Harta, teguran, ya Allah, saya jarang sholat. Bisa. Ya, kenapa tiap bisnis saya itu rugi terus? Ternyata saya tidak pernah sholat. Ya, saya tidak pernah berbagi dengan fakir miskin yatim. Diuji oleh kan gitu. Jadi sebagai peringatan maksudnya untuk kita sadar gitu. Makanya kita jadi bahan masalah. Saya kurang di sini. Allah masih sangat disayang sama saya yang dia memberikan di dunia ini gitu kan, hiburan daripada nanti ya. Daripada di akhirat itu sama Allah dikasih di sini untuk menegur kita supaya kita kembali kepada Allah. Artinya introspeksi dan bertaubat, gitu ya. Yang terakhir, cara bijak menghadapi musibah. Ada berapa tuh? 1 pengertian, 2 jenis musibah, 3 tujuan diturunkan musibah, 3 cara bijak menghadapi musibah. 4 ya. 3 itu tujuan musibah, 4 cara bijak menghadapi musibah. Pertama, menerima dengan lapang dada. Terima dulu. Nggak diterima juga udah terjadi, nggak akan bisa dirubah. Ya, ini saya cerita. Saya menyampaikan tema ini di markas Quran kemarin hari Ahad. Yang mungkin kalau ibu lihat di sebelum saya menyampaikan itu, tepat jam 8 istri saya keguguran. Jadi saya lagi di Garut, istri saya di sini dan biasa. Saya jam 8 mulai kajian setengah 9 kan gimana Bu? Gimana? Putar waktu habis. Terima dulu. Dan saya biasanya nyampaikan musiknya menyampaikan tema ini sebagai pelajaran. Saya biasa nyampaikan baru di akhir karena ada tanya jawab, ya. Ada tanya jawab, ada 3 penanya. Ya. Karena udah jam 10, saya pamit. Biasanya saya nggak sampai jam 10 lebih, biasa jam 10 kurang lah selesai. Tapi saat itu karena memang ada pertanyaan yang lebih banyak, agak banyak, ya udah. Lalu saya baru pamit. Bapak-bapak ibu-ibu, mohon maaf saya langsung pulang. Keguguran ini juga bukan jadi nomor 1 atau nomor 2.
Jadi istri saya mengalami keguguran. Kaget kan tadi jam 8. Ada yang bilang, kenapa Ustaz nggak izin dari awal aja? Biar kajiannya libur. Nanti kan saya pulang juga Garut Bekasi 3,5 jam, nggak bisa berdua. Terima, ya. Kenapa kok Ustaz bisa? Nah kan begitu ya. Karena waktu saya berangkat Sabtu sore, saya berangkatnya. Nah itu istri saya itu nggak mau diajak ke Garut. Capek gitu ya. Karena cuma semalam capek hari malam Ahad, ini kan Ahad siang ini saya biasa disuruh pulang lagi gitu. Terlalu capek kalau pulang malam mungkin ada istirahat. Memang sudah Allah rencanakan ya. Coba kalau itu, nah kan itu ya kalau kita kan. Coba kalau itu lagi begitu, kan repot. Cuma di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Akhirnya minta tolong adik saya. Ya. Nanti pakai motor, karena nggak mau pakai mobil lah, lama pakai motor. Ya, jadi jam 8 itu dipastikan ya ke kuburan. Keluar jadinya itu di kamar mandi. Jadi ke klinik itu untuk memastikan ya benar positif ke kuburan. Tapi di sini kurang alat itu di Jamin. Mak ibu silahkan ke rumah sakit. Akhirnya disuruh kemana? Udah ke mitra keluarga yang di Jatiasi ke sana. Kalau ada dokter, kalau di USG, alhamdulillah memang keluar, maksudnya belum sih ada 1 senti lagi. Jadi alhamdulillah nggak usah dikuret gitu ya. Jadi saya mengejar ke rumah sakit, udah pulang, udah di rumah. Udah di rumah jadi gimana tadi? Oh ya udah pakai obat, tapi seminggu lagi tetap kontrol. Ya. 6 sampai 8 minggu. Ya, jadi dan istri saya bikin foto. Jadi dari kamar ini, oh iya, memang fisik, gitu ya. Sehingga semoga Allah menggantikan. Jadi ketika musibah terima dulu, karena ibu ngomel-ngomel juga. Ya, terimanya itu dari mana ayatnya? Ya, ayat 156 Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah musibah ini dan akan kembali juga terima. Itu kalimat terima itu. Jadi kalau ada musibah bukan cuma yang meninggal, kalimat inna lillahi musibah apa? Ibu jatuh, terima dulu, jangan. Ini siapa sih yang bikin ini? Ini siapa sih? Oh, marah-marah dulu. Ya. Ini air basah tadi pulangnya, ya. Yang kedua, berjuang, berikhtiar, berusaha. Itu surat 13 ayat 11. Ibu sudah terima. Setelah itu berikhtiar. Ya, tadi ibu sama dokter, ibu tuh sakit ini, terima, lalu ibu berikhtiar dengan berobat. Ya, obat ibu ke dokter. Nah itu tuh ikhtiar. Allah tidak berubah kondisi satu kaum sampai kaum itu berubah kondisi. Yang ketiga, berdoa. Ya, nah itu doa ini bisa yang tadinya mustahil jadi ya, yang tadinya tidak mungkin jadi bisa terjadi. Kekuatan doa itu luar biasa. Ya, jadi kalau ibu ditimpa musibah, misalnya anak ibu belum soleh, terus terima ikhtiar, terus mengingatkan kita doa. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ya, suami ibu belum sholat juga, doa. Ya. Dan yang keempat terakhir, asah jiwa sabar dengan ibadah. Jadi musibah itu sebenarnya menguji kesabaran kita. Nah kita mengasah kalau pisau itu kan harus
diasah ya kalau mau tajam. Nah, iman kita itu pisau. Kalau mau tajam harus diasah. Asahannya apa? Sabar pada musibahnya. Kita kemudian dengan betul musibah itu lebih dekat dengan Allah. Ibu jadi rajin tahajudnya, ibu jadi rajin saum sunnahnya, ibu jadi rajin tilawahnya. Nah, itu sedang mengasah jiwa sabar. Ya. Nah, itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan musibah dalam pandangan Allah. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Sebelum itu. Ya, silakan. Kematian kan tidak harus lewat sakit sebab. Iya, dan jalannya tidak harus sakit. Jalannya tidak harus sakit. Yang sehat saja bisa jadi jalan. Tidak harus kecelakaan. Waktu kecelakaan beruntun di Cipularang, nggak terbayang itu mobil berapa ini, ada yang di lajur ini langsung mental melewati, itu kan tinggi pembatasnya. Ternyata dari sekian mobil 9 atau 10, saya lupa tuh mobil, cuma satu yang meninggal korbannya, maksudnya sisanya luka, yang ada yang berat, ada yang sedang. Yang logika kita lihat mobil itu dalam berita, wah ini ada yang selamat, ada yang membawa tergencet, ya kan viral itu video tergencet, terus ada yang mengencet mobil, ada yang ringsoknya sampai waduh udah kayak kaleng beruk gitu kan. Dalam bayangan kita tidak selamat. Nah itu. Jadi ketika kita sakit, artinya jangan ada pikiran, oh ini mau mati saya. Karena kematiannya itu di luar. Kan kita tetap ketika sakit, ikhtiarnya sembuhnya. Kalau udah ikhtiar ujungnya itu juga ya di luar kuasa. Tapi jangan ketika sakit ini akhir hidup saya. Ya kalau kita maaf sih tidak masalah. Cuman kan maksudnya ada pikiran ini adalah akhir juga harus dihindari. Tapi kalau selintas begitu ya, terlintas dalam hati dan pikiran kita, ya kita boleh sih. Saya waktu COVID ya, itu 5 hari apa 6 hari saya udah sholatnya isyarat. Alhamdulillah nggak punya pikiran ke sana. Pikiran saya sembuh gitu, ya. Pikiran saya waktu itu sembuh, padahal saya belum pernah sholat pakai isyarat. Di mana sholat pakai isyarat itu kan belum pernah, ya. Tapi saat itu saya ngalamin, bangun nggak bisa, gerak nggak bisa, cuma terbaring di atas kasur. Ya akhirnya kan sholatnya harus isyarat, ya. Oksigen di sini, ini infusan itu 2, saya tuh di sini dan di sini, karena ada 2 yang harus masuk. Tapi nggak terpikir saya mau pergi, ya. Nah, dihindari. Tapi kalau terlintas kadang-kadang ya manusiawi ya suka terlintas, ya. Allah sedang menguburkan dosa.
Itu ya, ya. Silakan. Istidroj itu ternyata tidak Allah turunkan kepada orang beriman. Istidroj itu orang kafir. Orang kafir. Coba baca ayat-ayat tentang istidroj. Orang kafir. Yang Allah bukakan dunia biar dia lupa kepada Tuhan. Orang beriman itu ya lebih nantinya kepada teguran, peringatan, ya. Tapi enggak dikasih istidroj, kecuali itu memang udah jadi kufur kepada Allah. Ya. Istidroj kita diulur-ulur, jadi senangkan kita sama dunia, lupa. Orang kafir itu memang dunia dimanja, seolah-olah di selanjutnya ada tiba-tiba, ya. Jadi ketika kita baca istidroj itu kan orang-orang beriman sebenarnya daripada orang-orang yang kufur, ya. Tidak, Allah. Kalau orang miskin kaya bukan istidroj ya. Kalau orang miskin kaya bukan istidroj kekayaan gitu. orang miskin, iya, ujian kekayaan. Iya, kan dia mesti beriman nih. Ujian kekayaan, dengan kekayaannya dia kemudian diuji oleh Allah, mana dia bisa bersyukur atau lalai gitu kan. Nah, ya. Tapi kalau orang kufur, ya orang kafir sih memang itu sengaja sama Allah dikasih semua dunia. Karena yang diminta kan dunia. Ya. Itu. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita sama-sama berdoa di akhir majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah, ya, dan juga setiap musibah yang Allah berikan kepada kita tadi sebagai penghulu dosa, sebagai pengangkat derajat untuk kita bertemu dengan Allah tanpa dosa dan kesalahan sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbal alamin, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa raditu billahi rabban wa bismillahi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Amsayna wa amsayna billah. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa bi asma'ihi khairu ma fi hadhihi al-lailah wa khairu ma ba'daha. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il ibadah. Rabbi a'udzu bika min adzabi an-nar wa 'adzabil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma